torpedo, ada ruangan yang biasa digunakan sebagai tempat beristirahat para awak. Juga terdapat dapur dan kantin. Tentu saja ruangan-ruangan ini sangat diperlukan dalam sebuah misi yang dijalankan. Selain itu ada ruangan yang gak kalah penting, yaitu control room dan kantor para awak. Biasanya dalam sebuah kapal selam mampu membawa awak dengan jumlah 40 hingga 60 orang awak. Di ruangan lain yang masih berada di tengah lambung kapal selam, juga terdapat ruang sonar, di mana sonar ini sendiri layaknya indera pengendus pada makhluk hidup. Dengan kemampuan mampu melacak gelombang suara yang dihasilkan dari suatu benda, kedalaman laut, mendeteksi keberadaan kapal musuh dan ranjau, hingga sebagai navigasi. Bahkan nih, sonar pada kapal selam sendiri mampu menjalankan fungsinya untuk mendeteksi sesuatu yang jaraknya bermil-mil. Kalau kamu sendiri pasti sangat cekatan ya saat mendeteksi bau makanan, ya enggak sih? Nah, pada bagian tengah kapal selam juga terdapat sebuah ruang yang dimana biasanya digunakan sebagai tempat persenjataan rudal, seperti yang terdapat pada kapal selam Vladimir Monomakh milik Angkatan Laut Rusia, di mana memiliki rudal balistik antar benua RSM-56 Bulava yang telah diuji jarak tembaknya mencapai 5.000 km. Ruangan berikutnya yang gak kalah pentingnya ada pada bagian tengah kapal selam yang dimana terdapat sebuah nuklir reaktor. Sebagai komponen penggerak turbin utama pada baling-baling kapal selam dan penghasil energi bagi kebutuhan komponen lainnya. Jika merujuk pada kapal selam bertenaga nuklir milik Inggris yaitu HMS Odysseus, kapal ini sanggup dioperasikan selama 25 tahun lamanya tanpa perlu muncul di permukaan. Hebatnya lagi, kecepatan saat digunakan mampu mencapai 30 knot. Di bagian ini juga terdapat sebuah mesin listrik yang terdapat generator dan motor listrik dengan fungsi utama menciptakan sumber listrik untuk mengaktifkan berbagai instrumen atau perangkat elektronik di dalam kapal selam. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan informasi menarik dari channel Auto Populer. Yuk kita lanjut. Dan yang terakhir, ruangan yang juga punya peranan penting dan tugas berat ada pada bagian atas kapal selam, di mana di bagian ini terdapat beberapa bagian, meliputi periskop yang berfungsi untuk mengamati kondisi sekeliling kapal selam di permukaan laut saat kapal selam menyelam di bawah air. Simon Lake merupakan sosok bapak kapal selam modern, sekaligus orang yang menginovasi penggunaan periskop pada kapal selam buatannya yang bernama Argonaut di tahun 1900. Selain itu, juga terdapat antena radio untuk layanan komunikasi, disusul radar dan tiang pengawas elektronik, hingga sebuah tiang yang disebut dengan conning tower, di mana punya fungsi sebagai pemberi sinyal untuk menggerakkan arah kapal pada sistem ruang kemudi. Nah, itulah tadi ulasan mengenai beberapa bagian yang terdapat pada sebuah kapal selam. Tentu saja, seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi seperti saat ini, beberapa negara terus-menerus ikut bersaing guna memperkuat kebutuhan armada perangnya dan menciptakan kapal selam dengan kemampuan yang sangat mematikan. Jika kamu punya info menarik seputar yang dibahas tadi, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan seperti biasa, sebelum perjumpaan kita berakhir, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.